Halo Sobat Seni, Assalamualaikum. Jumpa kembali di Ruang Seni Marhalim Zaini. Kali ini dalam program Opini Kopi Pahit. Opini COVID kita kali ini saya ingin merespon yang belakangan viral soal mural 404 not found. Saya tentu akan bicara dari perspektif seni ya, karena saya menganggap mural adalah karya seni, mural art. Menjadi menarik karena mural 404 not found ini kemudian diberangus, dihapus gitu ya, dan beberapa mural yang lain. Jadi saya ingin kita melihat ini dari perspektif seni ya. Di hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 ini ya, kita masih bicara soal kemerdekaan seni, kemerdekaan seniman untuk berkarya, berekspresi. Yang membuat saya ingin merespon ini adalah ketika ada pendapat ya, kalau tidak salah saya oleh staf khusus kementerian itu yang bilang bahwa mural itu vandalisme gitu ya. Dia mengatakan itu vandalisme. Kemudian juga ada yang juga berkomentar, para pejabat ini juga, mural itu kelas kambing yang membikinnya begitu, kira-kira begitu. Kalau kita mau kembali kepada definisi mural itu kan dari bahasa Latin murus ya, artinya dinding. Yang kalau secara luas pengertian mural itu yang menggambar, melukis gitu ya, di media dinding, di tembok, di media yang luas, yang itu media itu bersifat permanen. Nah, dan dalam sejarahnya mural art ini sudah lama, sejak masa prasejarah itu sudah ada mural. Orang melukis di dinding, di batu, di tembok itu 30-an ribu tahun yang lalu itu sudah ada mural gitu ya. Dan kita tahu mural yang cukup terkenal itu kan karya Pablo Picasso gitu, di Prancis ya. Dan kemudian mural memang awalnya untuk mengungkapkan ya, mengekspresikan, mengkritisi persoalan-persoalan sosial melalui gambar, melalui lukisan. Dan itu kita tahu sudah sangat lama. Nah, meskipun kemudian perkembangannya mural menjadi masuk ke dunia bisnis, kemudian kota dibuat mural, diwarnai, dilukis demikian rupa, dan itu menjadi sangat indah gitu ya. Jadi mural itu berbeda dengan tindakan vandalisme ya. Jadi kalau kemudian dianggap bahwa semua mural itu adalah vandalisme, itu saya kira salah. Mari kita lihat misalnya apa itu vandalisme. Vandalisme menurut KBBI ini perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya, di dalam kurung keindahan alam dan sebagainya. Ya, perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Jadi perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni itu disebut vandalisme. Jadi di sini siapa yang bertindak vandalis? Siapa vandalisnya gitu? Siapa yang bertindak vandal? Ya, para yang melukis mural atau yang justru menghapus karya seni itu? Karena kita anggap itu adalah mural adalah karya seni. Kalau kemudian ada yang merusaknya atau menghapusnya, itu justru adalah tindakan vandalisme. Jadi definisi ini jangan dibolak-balik ya.
Dan berbeda dengan misalnya ada yang melakukan coret-coret sembarangan gitu ya. Oh, coret-coret di rumah ibadah misalnya begitu. Itu jelas vandalisme. Itu merusak ya. Tetapi mural itu tidak merusak, dia punya konsep, ada gagasan di dalamnya, ada estetika. Jadi dia tidak sembarang menggambar, tidak sembarang. Artinya tidak semua orang bisa melakukan itu. Ada misalnya gagasan 404 not found, ini kan gagasan yang luar biasa. Gagasan menyampaikan pesan atau kritik sosial melalui simbol. Dan itu lebih halus. Estetika memang bicara pada ruang-ruang yang seperti itu. Dia tidak protes secara destruktif ya, merusak, tetapi dia kalaupun itu dinilai, ditafsirkan sebagai sebuah protes, dia melakukan protes secara estetis. Dan itu bagus gitu ya. Mestinya itu diapresiasi justru. Nah, responnya mestinya karena ini adalah karya seni, mestinya juga yang melalui karya seni. Kalau misalnya ini kritik ini atau pesan ini ingin disampaikan kepada negara juga mestinya menjawab atau meresponnya juga dengan karya seni, bukan dengan polisi. Karya seni ya bisa saja negara membuat mural menyampaikan pesan-pesan kepada publik melalui mural ya. Negara membuat mural, memberdayakan seniman-seniman lukis di seluruh Indonesia untuk membuat mural di seluruh kotanya. Itu kan menarik sekali. Ada pesan-pesan, mau nyampein ideologi apapun ya silakan ya. Karena dan akan lebih estetik, akan lebih indah, dan akan lebih cepat sampai kepada publik. Dan tidak benar kalau misalnya si pembuat mural itu adalah kelas kambing gitu. Karena di situ gagasannya luar biasa. Dia menyampaikan menyampaikan pesan yang besar melalui satu simbol saja. 404 not found. Soal tafsir, nah ini soal tafsir. Saya kira pemerintah atau negara yang menghapus ini misalnya dalam konteks mural yang belakangan viral ini, negara gagal melakukan tafsir. Negara gagal melakukan tafsir. Jadi mestinya siapapun itu, negara dalam hal ini melihat sebuah mural, sebuah karya seni sebagai ekspresi ya, ekspresi dari senimannya. Seniman itu lahir dari masyarakat ya. Apa yang dia serap dari masyarakat, dia kemudian pikirkan, dia rasakan, dia imajinasikan, dia tuangkan di dalam ekspresi karya seni. Dan karya seni itu kemudian harus ditafsir. Karena karya seni yang baik multi-interpretable, jadi multi-tafsir. Saya kira dalam hal ini negara bisa saja gagal menafsir karya seni itu. Sehingga yang turun tangan ya bukan Menteri Kebudayaan misalnya gitu ya, tetapi polisi atau bagian yang mengurusi dunia seni lah yang mestinya merespon itu. Gitu. Dan gagal tafsir ini saya kira cukup membahayakan karena banyak sekali kejadian peristiwa pemberangusan karya seni di Indonesia atau di dunia. Ini konteksnya Indonesia lah. Baik itu puisi, baik itu karya seni rupa, baik itu teater, itu di zaman-zaman Orde Baru itu banyak sekali proses pemberangusan itu, pemberedelan atau pembungkaman ya, terhadap seniman-seniman yang berkarya kemudian vokal gitu ya. Dan tidak sedikit juga yang hilang di zaman itu. Nah, sekarang di zaman reformasi saya kira ini kalau ini masih ada, ini berbahaya. Ini berbahaya karena kebebasan, kemerdekaan seniman dalam mengungkapkan ekspresi karya seninya itu tidak lagi bebas gitu ya. Dan kalau begini ya bisa saja puisi-puisi Wiji Tukul, puisi W.S. Rendra,
karya-karya teater Nano Rianti Arno, teater Koma atau Putu Wijaya bisa saja kena berangus semua kalau masyarakat Indonesia atau pemerintah membaca itu ya. Mungkin saja karena mural bermain di ruang publik, maka dia cepat kena imbasnya gitu. Sementara karya sastra misalnya atau puisi itu memang lebih kepada teks yang mungkin masyarakat Indonesia belum gemar membaca puisi atau karya sastra, sehingga itu tidak terlalu menakutkan. Meskipun zaman dulu karya-karya Pramudia atau karya yang lain itu juga ditakuti oleh sebuah rezim. Oke, ini respon saya saja, artinya ini analisa saya dan sikap saya ketika melihat kejadian yang seperti ini. Sebagai seorang pekerja seni, saya merasa prihatin dan menganggap ini adalah sebuah pengekangan terhadap ekspresi seni. Sampai ketemu di ruang seni Marhalim Zaini yang lain. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.